Pelatih Shin Tae-yong merasa heran dipecat secara mendadak oleh PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin. Menurut STY, pemecatan oleh PSSI pada hari itu juga, atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Didepak dengan tiba-tiba setelah 5 tahun melatih skuad Garuda membuat Shin Tae-yong penuh rasa heran. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menerima keputusan itu. PSSI memberitahu saya tentang pemecatan saya pada pukul 9.40 pada tanggal 6 dan mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada pukul 12 siang hari itu. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya, tutur Shin Tae-yong. Kendati dipecat, Shin Tae-yong tetap bangga dengan apa yang dilakukannya untuk tim Merah Putih selama 5 tahun belakangan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mencatatkan sejumlah rekor untuk Indonesia di berbagai level. Mulai dari lolos ke 16 besar Piala Asia untuk kali pertama, ke semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama, hingga meningkatkan peringkat Indonesia dalam ranking FIFA, sampai ke posisi ke-127. Saya bekerja sangat keras dan berhasil dalam 5 tahun saya di Indonesia. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya pulang dengan sangat bangga, karena saya telah menancapkan akar yang kuat dalam sepak bola Indonesia, kata STY melanjutkan. Dalam kesempatan tersebut, STY bersyukur selama menangani timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari balik layar. Menpora Dito Aryo Tejo meluruskan kabar bahwa satu pemain naturalisasi tambahan yang sedang didekati PSSI bukan Mitchell Baker. Namun, dia belum bisa menyebutkan satu nama pemain tersebut. Sebagaimana diketahui, Ole Romeni sebelumnya sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, Jairo Ridwald sedang persiapan berkas-berkasnya sebelum diajukan dalam tahapan naturalisasi. Menurutnya, sejauh ini baru ada 2 yang diajukan kepada pihaknya, yakni Ole dan Jairo. Saat ini sudah ada 2 nama yang diajukan, yaitu Ole dan Jairo. Dan ada satu pemain lagi yang sedang diupayakan oleh PSSI, tetapi bukan Mitchell Baker, kata Dito. Tambahan pemain naturalisasi sebagai upaya PSSI membuat timnas Indonesia lebih kuat, sebab mereka sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Merah Putih berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Timnas Indonesia dalam ajang itu baru akan tampil kembali dalam periode Maret 2025. Mereka akan berhadap dengan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Sudah menjadi rahasia umum PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Erick Thohir Getol mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Baru-baru ini ada nama Pascal Struijk, pemain Belanda yang digadang-gadang memiliki peluang pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Dalam wawancara, Struijk, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bermain. Jika tawaran dari timnas Indonesia datang, opsi naturalisasi adalah langkah yang mungkin perlu dipikirkan secara serius. Masa depan Pascal Struijk di lapangan hijau sangat menjanjikan. Dengan bakat dan keterampilannya, ia diharapkan dapat terus berkembang di Leeds United dan berpotensi terpilih untuk memperkuat timnas dari salah satu negara yang ia bela. Komitmennya untuk memberikan performa terbaik di klub dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan di kancah internasional ke depan. Sekaligus ini menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia dalam menggali potensi yang ia miliki jika keputusan soal nasionalisasi diambil. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia. Hal ini menjadikan Struijk salah satu pemain yang mengikatkan diri pada 2 budaya, yaitu Eropa dan Indonesia. Pasalnya, meskipun ia lahir dan besar di Eropa, akar keluarganya terhubung dengan Indonesia yang memberi warna unik dalam perjalanan karirnya. Patrick Kluivert memberi peringatan kepada pemain-pemain timnas Indonesia saat berkiprah di klubnya. Bagi sang pelatih, menit bermain terutama di klub itu sangat penting.
Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik tanah air Minggu 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu langsung memiliki tugas berat untuk mengawal timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, timnas Indonesia akan mulai berjuang lagi pada Maret 2025. Waktu yang singkat ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert untuk mempersiapkan skuadnya. Pria berusia 48 tahun itu mengatakan, semua faktor akan menjadi pertimbangan untuk menyusun skuad timnas Indonesia. Mulai dari kebugaran, kemampuan, hingga mental tentu akan menjadi fokusnya. Kluivert kemudian mengingatkan pentingnya menit bermain untuk para pemain yang tergabung dalam timnas Indonesia nantinya. Mantan striker Barcelona itu mengisyaratkan tidak akan membawa pemain yang mempunyai menit bermain minim di klub. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, kata Kluivert. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Milan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024/2025. Diketahui, satu di antara 2 pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milan Manhoef. Milan Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Milan Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol, serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milan Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas Merah Putih. Diketahui, Milan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Milan Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedewald diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa membuat Riedewald bakal membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Dengan memiliki postur dengan tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo Riedewald bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan Indonesia. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga bisa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri. Sehingga kemampuan menempati beberapa posisi ini akan menjadi keuntungan timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert.